Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga masih berkaitan dengan regresi. Jadi untuk video yang kemarin kita bahas asumsi klasik dan ternyata hasilnya ada yang masalah gitu ya. Jadi uji normalitasnya tidak lolos dan uji heteronya juga tidak lolos. Jadi seharusnya kita kalau sudah lolos semuanya kita bisa lanjut ke persamaan regresi, tapi karena tidak lolos jadi kita perlu atasi itu dulu. Caranya yaitu dengan melakukan transformasi data. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di modul kalau ada di bab ke-8 terkait transformasi data. Jadi kita akan melakukan transformasi data untuk variabel keseluruhannya. Jadi langkah-langkahnya ada di situ. Untuk langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu untuk menemukan bahwa ternyata datanya tidak lolos uji hetero, seperti itu ya. Jadi akan kita lakukan transform mulai dari poin ke-11. Jadi habis ini kita akan lakukan prakteknya mulai dari poin yang ke-11. Jadi nanti Bapak Ibu bisa coba di rumah terkait transformasi data langsung di poin yang 11, karena yang sebelumnya sudah dilakukan di video sebelumnya, seperti itu. Jadi tidak perlu mengulang lagi dari awal. Oke, kita akan mentransformasi data untuk seluruh data. Jadi kalau yang kemarin ada data e-filing, pemahaman, dan kepatuhan, kita akan masukkan dulu 3 variabel tersebut. Jadi ada e-filing, kemudian pemahaman, dan kepatuhan. Jadi langsung saya transform saja Bapak Ibu, tidak perlu mengulang seperti video yang sebelumnya. Jadi cara mentransformnya kita satu persatu. Jadi kita harus mentransform masing-masing variabelnya. Kita mulai dengan variabel e-filing. Jadi masuk ke transform, kemudian ada compute variabel di situ di langkah 11 Bapak Ibu. Kemudian kita tulis namanya adalah len, akan kita lenkan variabel e-filing. Kemudian rumusnya adalah ln kurung buka dipindahkan yang variabel e-filing dengan tanda panah ini. Kemudian jangan lupa untuk kurung tutup, kemudian ada all. Kita cari yang ln di function and special variable. Ada ln, nah ini ln. Jadi all ln nanti akan muncul rumusnya adalah len numerics. Seperti kemarin coba untuk abres ya, tapi kalau kemarin abs, kalau ini adalah len. Oke, maka akan muncul variabel baru, namanya adalah len e-filing. Nah, kita ulangi untuk pemahaman dan kepatuhan. Masuk ke transform, compute variabel, namanya adalah len pemahaman. Ininya juga diganti pindahkan yang pemahaman. Ininya tidak perlu dirubah, udah all dan len. Kemudian oke, akan muncul variabel baru namanya len pemahaman. Kemudian diulangi untuk yang terakhir yaitu kepatuhan. Kepatuhan kita pindahkan yang kepatuhan. Nah, all len langsung oke. Nah, kalau sudah maka akan muncul 3 variabel baru yang sudah ditransform, ada len e-filing, len pemahaman, dan len kepatuhan. Baru kita ulangi lagi tahapan asumsi klasik. Jadi mulai ke analyze, regression, linear, kita pindahkannya yang len e-filing ke independent, len pemahaman ke independent, kepatuhan dependent. Kemudian jangan lupa untuk memastikan multi-call-nya dengan checklist collinearity, continue, kemudian save-nya untuk yang unstandard, ini untuk hetero, nanti kita cek heteronya, dan standar untuk normalitas. Nah, yang kemarin ternyata tidak normal dan tidak lolos heteronya. Jadi kita coba cek setelah di transform apakah sudah normal dan lolos heteronya atau belum. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini
Untuk toleran dan VIF masih aman. Kemudian kita lanjut ke ZRE1 ya, untuk melihat normalitasnya. Non parametrik, legacy dialog, sampel KS kita pindahkan yang standar. Oke. 0,023 sebenarnya masih belum normal. Nah, kita coba dulu untuk data heteronya. Masuk ke transform, compute variable, ini di reset saja, dikosongkan lagi. Kemudian kita kasih nama address, len address ya. Len address, kemudian di sini ada ABS, kurung buka, dipindahkan yang unstandard. Kurung tutup, dipilih function groupnya all, function special variabelnya yang ABS. Nah, muncul rumusnya ABS numerik. Oke. Nah, setelah itu baru kita lakukan uji heteronya. Masuk ke regression, linear, kita reset saja. Dependennya adalah len address, independennya adalah filing dan pemahaman independen. Langsung oke. Nah, di sini langsung terlihat nilai signifikansi yang baru untuk len address, dia 0,077, lebih besar dari alpha 0,05, dan len pemahaman 0,089 juga lebih besar dari 0,05. Jadi untuk hetero sudah teratasi, tinggal yang normalitas. Nah, untuk kasus normalitas itu berarti kemungkinan besar adalah ada data yang ekstrim tidak normal. Biasanya ditandai dengan negatif-negatif di sini atau 0. Kadang ada yang juga 0. Nah, berarti gimana? Jadi kita harus buang data-data yang ekstrim tersebut. Jadi kita coba buang data 1, 2, ini negatif, kita buang dengan mengclearkan. Kemudian ini juga dibuang, clear. Ada lagi ini clear, tapi harus pastikan bahwa setelah dibuang datanya harus lebih besar dari 30, tidak boleh kurang dari 30, seperti itu. Jadi kita prakteknya pakai data yang bermasalah gitu ya. Karena kalau misalnya nanti datanya udah bagus, nanti Bapak Ibu ketika di lapangan ketemu data yang tidak bagus nanti bingung. Jadi ini adalah upaya Bapak Ibu biar hasilnya adalah tahu gimana caranya mengatasi ketika data tidak lolos untuk uji asumsi klasiknya. Jadi kita buang yang negatif. Kalau misalnya nggak semuanya juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada beberapa yang dibuang seperti itu. Nanti itu akan memperbaiki dari hasil uji normalitasnya, meskipun tidak semua. Karena kita harus pastikan setelah kita buang datanya ini, dia harus datanya harus minimal adalah 30. Jadi nggak boleh kalau kurang dari 30. Ini udah nyaris nih, ini udah 30 data. Kalau kita buang, oh pas banget 30 data. Nah, kita coba sudah 30 data, baru kita coba uji normalitas lagi. Non parametric test, sampel KS yang standar G, oke. Nah, datanya sudah normal, dia SM signifikan totalnya adalah 0,156, dia lebih besar dari alpha. Nah, seperti ini sebenarnya kita harus ulangi lagi Bapak Ibu untuk uji-uji yang lainnya. Jadi untuk normalitas sudah aman, apakah heteronya aman? Kita balik ke analyze, regression, linear yang tadi Oke, apakah datanya sudah aman? Ternyata datanya mengalami hal yang tidak aman lagi. Jadi memang kita harus pastikan bahwa dicoba terus. Jadi ketika kita buang data sebisa mungkin tidak mendekati angka 30. Jadi boleh hanya sebagian saja yang ekstrim yang dipilih, yang terlalu besar yang minusnya adalah angkanya besar-besar, atau sebagian saja dipilih hanya sebagian saja, dan pastikan untuk multi-call dan heteronya juga lolos seperti itu. Kita baru
Selanjutnya setelah data teratasi, kita baru bisa melakukan uji regresi. Jadi uji regresi ada dua nih Bapak Ibu, regresi sederhana dan regresi berganda. Ketika variabelnya ada dua, contoh yang ada di sini ada e-filing dan pemahaman, berarti dia regresinya berganda. Tetapi ketika kita hanya meneliti terkait pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan saja, e-filingnya tidak ada, berarti itu termasuk regresi sederhana. Nah, kita akan praktekkan bagaimana ketika regresinya sederhana dan bagaimana ketika regresinya berganda. Ini saya hapus dulu. Kita pakai file new data. Nah, akan kosong lagi. Kita coba yang pertama, yaitu ketika regresinya adalah sederhana. Kita coba ada variabel pemahaman dan kepatuhan. Nanti Bapak Ibu bisa dicoba juga di rumah G terkait regresi ini. Nah, sudah dienolkan pemahaman dan kepatuhan, baru kita pindahkan untuk datanya. Jadi sebenarnya analisis regresi langkahnya sangat mudah, tapi ya itu tadi, kita harus pastikan bahwa datanya lolos dulu asumsi klasiknya, lolos dulu uji valid dan uji reliabilitasnya, dan itu yang membuat uji regresi itu panjang seperti itu. Jadi sebenarnya regresi itu hanya masuk ke langkah analyze, regression, linear. Nah, ini ada di modul bab ke-6. Kalau nggak salah ada di bab ke-6 untuk regresi yang sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa baca dan bisa mencoba di rumah untuk regresi yang sederhana. Di sini saya milihnya yang e-filing. Tapi nanti Bapak Ibu boleh coba yang e-filing, boleh pakai yang kepatuhan juga boleh. Nanti bisa dilihat hasilnya seperti apa. Nah, ini saya coba yang pemahaman gitu ya. Nanti yang di modul contohnya adalah menggunakan yang e-filing terhadap kepatuhan. Jadi langkahnya hanya analyze, regression, linear. Sudah. Kemudian yang terpenting di sini Bapak Ibu tidak boleh keliru. Jadi ketika pemahaman itu adalah variabel independen, berarti masuk ke bagian independen. Kepatuhan to dependent berarti dependent. Jadi yang berubah yang mana? Ketika independen ada, yang berubah dependent. Jadi ketika ada pemahaman perpajakan yang bagus, maka wajib pajak akan lebih patuh seperti itu. Jadi itu yang harus dilogikakan. Bapak Ibu harus paham mana yang variabel independen, mana yang variabel dependent. Kemudian di sini tidak perlu di checklist apapun, langsung oke saja. Nah, ketika sudah oke, maka akan muncul 4 tabel, ada variabel enternya, kemudian model summary di sini untuk menjelaskan adjusted error square, seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependent. Kemudian tabel ANOVA itu untuk menunjukkan uji F, dan tabel koefisien untuk menunjukkan uji T. Nah, bedanya sama yang berganda di mana? Berganda nanti akan berbeda di bagian uji T-nya. Uji T itu kan mengetahui pengaruh secara parsial sendiri-sendiri. Jadi karena di sini variabelnya cuma satu, hanya pemahaman, maka hasil uji T-nya juga cuma satu. Kalau Bapak Ibu mencari tahunya adalah e-filing dan pemahaman, maka nanti hasil uji T-nya ada 2. Jadi kalau variabel independennya 5, hasil uji T-nya juga 5. Kalau variabel independennya 3, berarti uji T-nya juga 3. Nah, kalau sederhana, uji T-nya kan cuma 1. Uji F juga cuma 1. Jadi karena sederhana, maka tidak ada istilah sendiri-sendiri, parsial, tidak ada istilah bersama-sama atau simultan. Jadi pada kasus sederhana, ANOVA dan koefisien hasilnya pasti sama. Bisa dilihat dari nilai signifikansi di sini. Signifikansi di sini kan 0,00, di ANOVA di uji F, di koefisien uji T-nya signifikansinya juga 0,00. Artinya hasilnya akan sama baik uji T maupun uji F, baik simultan maupun parsial, karena dia regresinya sederhana seperti itu. Dan nilai koefisien determinasinya, adjusted error square-nya, dia kemungkinan besar sangat kecil. Di sini terlihat adalah 0,178, artinya dia 17,8%. Padahal kalau kita sebutkan pengaruh variabel kan seharusnya 100%, tapi kan satu variabel tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel.
tapi oleh banyak variabel. Contoh misal saya sukses nggak cuman karena bapak dan ibu gitu ya, tapi pasti karena hal yang lain juga, faktor-faktor yang lain juga, variabel yang lain juga. Itu kenapa kalau suatu penelitian hanya meneliti satu atau dua variabel, biasanya nilai koefisien determinasinya ya kecil, karena ya tidak hanya itu gitu yang mempengaruhi. Dan biasanya tidak mungkin 100% ya Bapak Ibu, jadi pasti dia tidak mencapai 100%. Kalau 90% sangat mungkin, tapi kalau 100% enggak, karena banyak faktor yang mempengaruhi dari satu variabel, seperti itu. Pada kasus di sini hanya 17,8%. Jadi kemampuan pemahaman perpajakan dalam menjelaskan kepatuhan yaitu sebesar 17,8%. Sisanya berarti 82,2% dijelaskan oleh variabel yang lain yang tidak diteliti, seperti itu. Jadi penjelasannya ada di modul nggih Bapak Ibu, nanti bisa sambil dibaca, bisa sambil mendengarkan atau menyimak video ini. Jadi lebih bisa difahami, seperti itu. Pada kasus di sini tadi untuk modul e-filing ternyata lebih kecil lagi adjusted R-square-nya, hanya 0,045, artinya 4,5%. Hanya 4% saja e-filing. Kalau tadi masih mending ya. Pemahaman tadi ada sebesar 17% ya. 17,8%, ini mending banget nih. Tapi kalau e-filing ternyata hanya 4%. Ya, itu untuk regresi yang sederhana. Nah, kita coba untuk regresi yang berganda. Regresi berganda berarti kita tambahkan e-filing ya, kita sisipkan saja. Nah, ada e-filing. Jadi menyisipkannya nanti klik kanan insert variable. Nah, nanti kita masukkan data yang e-filingnya, kita copy saja. Nah, kita copy, kemudian kita paste, masukkan di sini. Kemudian caranya masih sama, masuk ke analyze, regression, linear. Nah, kita tambahkan di independennya yaitu e-filing. Langsung oke. Nah, terlihat di sini yang berbeda dari tadi ya Bapak Ibu. Adjusted R-square-nya berubah. Kalau tadi sebesar 17,8, di sini 17,3, malah lebih kecil. Kok bisa lebih kecil? Nah, kita lihat hasil uji T-nya. Untuk uji F sudah pasti 1 ya, hasilnya malah 0,01 pada kasus di sini, dua variabel tersebut. Untuk uji T ada pemahaman dan e-filing. Pemahaman di sini 0,001, dia lebih kecil dari alfa, artinya pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan. Sedangkan e-filing 0,454, dia lebih besar dari 0,05, dari alfa 0,05. Maka dia tidak berpengaruh. Ternyata e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi wajib pajaknya mau bisa atau tidak bisa mengisi e-filing, dia tetap akan patuh. Iya nggak Bu? Iya ya. Kayak saya nggak bisa pakai e-filing, tapi saya bisa minta tolong gitu ya, atau bisa datang ke kantor pajak, tetap bayar pajak gitu, karena ternyata paham tidak paham e-filing tidak mempengaruhi seseorang itu patuh dalam membayar pajak. Jadi pada kasus di sini e-filing, pemahaman e-filing atau pengetahuan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Nah, mungkin itu yang menyebabkan nilai adjusted R-square-nya malah justru turun. Dan hasilnya berbeda kalau Bapak Ibu bandingkan di bagian regresi sederhana. Ketika sederhana, e-filingnya berpengaruh. Tapi setelah bersama-sama ternyata e-filingnya tidak berpengaruh, karena ternyata yang mempengaruhi kepatuhan itu yaitu pemahaman, bukan e-filing. Dan hasil ini pun akan berbeda ketika Bapak Ibu menambah variabel yang lainnya. Jadi itu kenapa penelitian itu berkembang, karena ya seperti itu gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk regresi sederhana dan regresi berganda beserta transformasi datanya. Monggo Bapak Ibu bisa praktek di rumah. Nanti saya kasih tugas lagi, satu lagi nih Bapak Ibu. Kalau yang data yang terbaru yang untuk tugas itu data yang baru lagi, bentuknya adalah time series. Jadi Bapak Ibu asumsi klasiknya ada 4.
Ada normalitas, multikolinaritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Untuk kasus data time series yang pakai kuesioner, asumsi klasik hanya 3. Jadi berbeda antara data yang time series dan cross section. Kalau time series itu berarti tahunan, bulanan, datanya seperti itu. Kalau itu asumsi klasiknya ada 4: normalitas, multikolinaritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Tapi kalau datanya pakai kuesioner cross section, maka Bapak Ibu cukup asumsi klasiknya hanya 3 saja, yaitu normalitas, multikol, dan hetero. Autokorelasinya tidak perlu. Jadi ini adalah contoh data yang cross section. Nanti saya kasih data lagi, satu lagi baru yang bentuknya time series beserta videonya. Jadi monggo Bapak Ibu praktek di rumah. Untuk yang time series saja yang dipraktekkan nggak apa-apa, yang dikumpulkan ke saya. Jadi saya mau lihat Bapak Ibu dalam mengolah data time seriesnya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.